Malam ini, jika kamu masih terjaga, mungkin bukan karena kamu kurang lelah, melainkan karena pikiranmu belum menemukan tempat untuk berhenti. Ada hari-hari ketika tubuh ingin tidur, namun hati masih menyimpan banyak hal yang belum sempat dirapikan. Dan itu tidak apa-apa. Kita sering terburu-buru untuk terlihat kuat, untuk segera melanjutkan langkah. Padahal ada bagian diri yang hanya ingin berhenti sejenak dan menarik napas dengan tenang. Malam tidak menuntut apapun darimu. Ia hanya menyediakan keheningan agar kamu bisa mendengar dirimu sendiri tanpa gangguan dunia. Jika hari ini kamu merasa kosong atau terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya lelah, biarlah malam ini menjadi tempatmu, meletakkan semuanya tanpa perlu menjelaskan apapun. Sebentar lagi, aku akan membawamu ke sebuah cerita. Bukan untuk memberi jawaban, hanya sebuah perjalanan kecil yang mungkin terasa dekat dengan hidupmu sendiri. Untuk sekarang, tarik napas perlahan dan lepaskan pelan-pelan. Baiklah, ceritanya akan aku mulai sekarang. Pagi itu, hutan masih basah oleh embun. Daun-daun menunduk pelan, seolah ikut menahan napas. Di antara pepohonan yang tinggi, seekor anak rusa berdiri sendirian. Tubuhnya masih kecil, kakinya gemetar halus, dan matanya mencari sesuatu yang tidak lagi terlihat. Ia tidak tahu kapan tepatnya jarak itu tercipta. Satu langkah terlalu jauh, atau mungkin hanya 1 detik lengah. Yang ia tahu, suara yang biasa menuntunnya tidak lagi terdengar. Anak rusa itu diam, bukan karena berani, melainkan karena bingung harus kemana. Hutan di sekelilingnya tidak berubah. Pohon-pohon tetap berdiri. Cahaya tetap menembus celah daun. Namun, rasa aman tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia melangkah 1 kali, berhenti, melangkah lagi, lalu diam. Setiap suara terasa lebih keras dari biasanya. Setiap bayangan tampak lebih dekat. Dan di dalam dadanya yang kecil, ada perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rasa kehilangan yang belum sempat diberi nama. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, belajar memahami
bahwa dunia bisa terasa berbeda ketika tempat bergantung tiba-tiba menghilang. Dan pagi itu, tanpa disadari, perjalanannya pun dimulai. Anak rusa itu masih berdiri. Namun kini ia mulai menyadari sesuatu yang pelan. Tidak ada jejak yang bisa ia ikuti. Tidak ada arah yang terasa benar. Ia mengendus tanah yang basah, mencari bau yang pernah ia kenal. Namun hutan menyimpan terlalu banyak aroma untuk sebuah ingatan kecil. Angin lewat membawa suara daun, bukan jawaban. Burung-burung bergerak di atas, namun tidak menuntunnya kemanapun. Untuk pertama kalinya, ia melangkah bukan karena yakin, melainkan karena diam terlalu lama membuat rasa takut semakin dekat. Langkahnya pendek, hampir ragu, seolah setiap gerakan adalah pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Ia berhenti lagi, menoleh, berharap sesuatu berubah, hanya karena ia melihat ke belakang. Namun hutan tetap sama, tenang, tidak kejam, namun juga tidak menjelaskan apapun. Dan di tengah kebingungan itu, anak rusa mulai belajar satu hal kecil, bahwa terkadang berjalan perlahan lebih mungkin dilakukan daripada menunggu semuanya kembali seperti semula. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya. Ia hanya tahu berdiri terlalu lama membuat kesendirian terasa lebih berat. Maka ia melangkah lagi, pelan, hampir tidak terdengar. Bukan menuju tujuan, melainkan menjauh dari ketakutan yang mulai mengendap di dadanya. Dan hutan membiarkannya berjalan. Langkah anak rusa itu akhirnya berhenti, bukan karena ia sedang menemukan arah, melainkan karena tubuh kecilnya perlu bernapas. Ia berdiri di antara cahaya dan bayangan, tidak sepenuhnya terang, tidak sepenuhnya gelap. Di sana, ia menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa ia masih sendiri, masih bernapas, masih ada. Hutan tidak memberinya jawaban, namun hutan juga tidak runtuh. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Anak rusa itu menunduk pelan, menarik napas kecilnya, seolah sedang belajar menerima bahwa perjalanan ini akan berjalan dengan caranya sendiri, tanpa kepastian, tanpa jaminan, hanya satu langkah demi satu langkah di dalam hutan yang masih sama. Namun
dengan diri yang mulai berubah. Siang mulai bergerak pelan. Cahaya turun lebih tegak, membuat bayangan di hutan memendek. Anak rusa itu kembali melangkah. Kini tidak lagi seberat sebelumnya. Bukan karena rasa takut menghilang, melainkan karena tubuhnya mulai terbiasa berjalan sendiri. Ia menemukan rumput yang bisa dimakan, sedikit, tidak sebanyak yang biasa ia dapatkan saat mengikuti induknya. Namun cukup untuk menahan lapar. Ia minum dari genangan kecil, airnya tenang, memantulkan wajahnya sendiri. Untuk sesaat, ia berhenti menatap pantulan itu, seolah baru menyadari bahwa dirinya masih utuh. Tidak lengkap, tidak sempurna, tapi ada. Hutan tetap terasa luas, bahaya masih mungkin ada. Namun ada jarak kecil antara rasa takut dan langkahnya sekarang. Ia mulai mengenali suara, mana yang hanya daun jatuh, mana yang hanya angin lewat. Tidak semua bunyi berarti ancaman. Dan di tengah kesunyian itu, anak rusa belajar satu hal tanpa kata, bahwa bertahan hidup tidak selalu tentang menemukan kembali apa yang hilang. Kadang tentang menerima bahwa hari ini berjalan berbeda dari yang pernah ia kenal. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan berakhir. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya berhenti karena tidak tahu arah. Ia berjalan karena tubuhnya masih sanggup, dan hari ini masih berjalan. Dan itu pelan-pelan menjadi cukup. Menjelang sore, anak rusa itu berhenti di bawah pohon yang rindang. Bukan tempat berlindung yang ia kenal, namun cukup untuk beristirahat. Ia merebahkan tubuh kecilnya di atas tanah yang hangat. Napasnya pelan, matanya setengah terpejam. Tidak ada jawaban yang ia temukan hari ini. Tidak ada kepastian tentang apa yang akan terjadi esok. Namun ada satu hal yang kini terasa jelas, bahwa ia mampu melalui hari ini tanpa harus memahami semuanya. Hutan tetap luas, kesendirian masih ada, namun rasa panik tidak lagi menguasai setiap detik. Dan di bawah pohon itu, anak rusa membiarkan tubuhnya beristirahat, seolah berkata dalam diam, "Untuk hari ini, aku sudah cukup berjalan." Ada fase dalam hidup di mana kehilangan tidak datang dengan penjelasan. Ia hadir begitu saja, meninggalkan kita di tengah jalan yang terasa asing. Di saat seperti itu, yang paling melelahkan bukan perjalanan, melainkan usaha untuk terus tampak baik-baik saja.
Mungkin hari ini kamu juga sedang berjalan tanpa peta, tidak tahu apakah langkahmu benar atau sekedar bergerak agar tidak diam terlalu lama. Dan itu tidak salah. Kadang, bertahan bukan tentang menemukan jawaban, melainkan memberi izin pada diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa gagal. Jika malam ini kamu merasa belum sampai kemana-mana, ingatlah, berada di sini, masih bernapas, masih melangkah meski pelan, juga bagian dari perjalanan. Tidak semua hari harus membawa kepastian. Ada hari-hari yang cukup dijalani, lalu dilepaskan dengan tenang. Sekarang, katakan pada dirimu bahwa aku mengizinkan diriku berjalan perlahan hari ini. Aku tidak harus memahami semuanya untuk tetap melangkah. Apa yang hilang tidak menghapus nilai diriku. Aku aman, meski belum sampai tujuan. Aku boleh lelah, aku boleh berhenti sejenak, tanpa merasa tertinggal. Hari ini aku memilih bersikap lembut pada diriku sendiri. Dan ketika malam tiba, aku membiarkan tubuhku beristirahat, membiarkan pikiranku tenang, seraya percaya bahwa esok akan berjalan dengan caranya sendiri. Sekarang, tarik napas perlahan, hembuskan dengan pelan. Tarik napas lagi, hembuskan. Tarik napas lebih dalam, dan hembuskan dengan pelan. Selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik.